Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Ramadhani dengan NIM 126 dari Agribisnis kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil wawancara analisis biaya usaha tani komoditas cabai di Kabupaten Sumeneb dengan narasumber Bapak Sudirman. Langsung saja masuk pada pendahuluan. Sebagai negara agraris, mayoritas masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Komoditas cabai merupakan tanaman hortikultural yang banyak dibudidayakan karena berpotensi meningkatkan nilai ekonomi. Tanaman ini banyak dikonsumsi oleh rumah tangga, terutama masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan dan kesukaan mengkonsumsi makanan yang bersensasi pedas. Selain itu, cabai banyak digunakan untuk pemenuhan permintaan industri, bahkan dijadikan tren makanan pedas pada usaha kuliner. Tanaman ini mudah untuk dibudidayakan dan dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun rendah. Langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama mengenai klasifikasi usaha tani. Berdasarkan tipenya, usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Sudirman masuk pada usaha tani perseorangan atau individual farm. Berdasarkan polanya, usaha tani tidak khusus. Pada usaha tani cabai Bapak Sudirman ini, lahan yang digunakan itu pada saat musim kemarau ditanami komoditas cabai, sedangkan pada musim penghujan ditanami komoditas padi. Sedangkan berdasarkan coraknya yaitu komersil atau mencari keuntungan. Masuk pada faktor-faktor usaha tani, yang pertama itu faktor alam. Komoditas cabai sangat cocok ditanam pada iklim tropis. Pada usaha tani cabai Pak Sudirman ditanam di daerah dataran rendah pada saat musim kemarau untuk mencegah serangan hama yang dapat merugikan. Penanaman dilakukan pada lahan sawah. Untuk faktor tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja di setiap tahapan kegiatannya itu berbeda, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Untuk tenaga kerja manusia itu berdasarkan pada hari orang kerja atau biasa disebut HOK, sedangkan tenaga kerja mesin yang digunakan itu ada traktor dan pompa air serta selang pada waktu penyiraman. Masuk pada faktor modal, di mana ini dibagi menjadi tiga, ada modal investasi, ada sumur yang dibangun atau dibuat di dekat lahan pertanian. Untuk modal operasionalnya ada traktor, cangkul, sprayer ransel, selang air, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan rinciannya lagi itu nanti ada di pembiayaan. Untuk sumber modalnya itu modal sendiri. Untuk faktor benih pupuk pestisida, Bapak Sudirman menggunakan bibit cabai yang memesan langsung pada penjual bibit. Nah, dengan luas lahan yang dimiliki Pak Sudirman itu menanam bibit cabai sebanyak 500 bibit. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik ataupun non-organik, sedangkan pestisidanya yaitu Curakron untuk insektisida penyakit pada tanaman cabai. Nah, ini merupakan analisis biaya usaha tani komoditas cabai yang dijalankan oleh Pak Sudirman, meliputi biaya variabel produksi. Nah, biaya variabel produksi itu ada bibit, pupuk NPK, dan seterusnya. Sudah tertera ya pada tabel sangat jelas. Nah, untuk totalnya itu 3.042.000 rupiah. 3 juta ya totalnya ya, 3.042.000 rupiah. Nah, masuk pada biaya variabel tenaga kerja itu berdasarkan HOK harian. Ada tenaga kerja dalam pengolahan lahan, penanaman, hingga sampai panen dan pasca panen. Untuk totalnya yaitu 12.100.000 rupiah. Terus masuk pada biaya tetap, di mana biaya tetap itu ada komponen traktor, cangkul, dan seterusnya dengan total 15.729.983.000. Nah, untuk biaya penyusutannya yaitu
Rp87.983.000. Nah, ini merupakan biaya VC atau biaya variabel yang dihasilkan dari biaya variabel produksi ditambah biaya variabel TK. Dihasilkan Rp15.142.000. Nah, untuk total biayanya ini dihasilkan Rp30.871.983.000. Untuk total biaya eksplisit ini dihasilkan dari total biaya dikurangi biaya penyusutan dikurangi biaya tenaga kerja dan dihasilkan Rp18.084.000 masuk kepada biaya implisit. Untuk biaya implisit dihasilkan dari biaya penyusutan tambah total biaya tenaga kerja. Dihasilkan Rp12.787.983.000. Nah, ini untuk penerimaan, di mana penerimaan itu adalah TR total revenue sama dengan P kali Q. Nah, di mana dapat Q 25.000? Nah, 25.000 ini adalah harga cabai yang berlaku di pasaran pada saat Bapak Sudirman menjualnya. Q ini merupakan hasil panen di mana komoditas yang dihasilkan totalnya itu mencapai 4.000 kilogram. 4.000 kilogram ya. Nah, untuk totalnya yaitu 100 juta. Untuk pendapatan bersih, itu rumusnya ini menghasilkan 81.916.000. Terus keuntungannya itu dihasilkan Rp61.128.016.000. Ini untuk hasil R per C rasio, di mana dihasilkan dari penerimaan bagi total biaya. Dihasilkan RC rasio sebesar 2,24. Dari hasil perhitungan biaya usaha tani komoditas cabai Pak Sudirman didapat nilai rasio di atas angka 1. Yang artinya usaha tani cabai Pak Sudirman ini layak untuk diusahakan. Untuk penutup, ada kesimpulan usaha tani yang dijalankan Bapak Sudirman layak untuk diusahakan atau diteruskan karena memiliki nilai rasio lebih dari 1, yaitu 2,24. Untuk sarannya, penggunaan pupuk lebih diatur atau disesuaikan dengan dosisnya agar hasil panen usaha tani lebih melimpah. Nah, ini untuk dokumentasinya. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.